Maju bersama, hebat semua, gemilang masa depan. Maju bersama, hebat semua, gemilang Jawa Timur. Oke, hari ini saya coba akan sharing bersama dengan Bapak Ibu. Untuk fotografi, itu semua akan lebih mudah kalau kita tahu caranya dan terbiasa melakukannya. Sepakat nggih Bapak Ibu nggih? Kalau kita tidak sering memakai, apalagi setelah pelatihan yang diajarkan Mas Nur tadi, kalau nggak dipakai lagi apakah akan bisa? Tidak bisa nggih. Jadi harus diasah terus. Ngoten pesannya tadi ya. Alat mahal menawarkan kemudahan, kecepatan dan penampilan saat pemotretan, bukan kualitas foto. Karena kamera sekarang itu kan dimudahkan fitur-fiturnya. Karena kualitas foto ditentukan oleh kreativitas fotografer. Walaupun kita pakai alat yang sederhana, murah, kita bisa menggunakan atau menghasilkan karya yang premium. Kebanyakan kalau saya melihat lagi kembali ke klien. Okay. Kalau kita kliennya UMKM, apakah kita harus pakai kamera yang mahal? Tidak kan ya, karena juga ono rego, ono rupo, gitu. Nah untuk fotografi, itu 3 unsur penting yang harus kita pahami. Pencahayaan, segitiga exposure, sama komposisi. Pencahayaan itu apa? Pencahayaan itu bisa dari ambient light itu dari sinar matahari. Lalu lampu ruangan, ini namanya ambient light, cahaya apa adanya. Lalu yang kedua, cahaya pakai flash buatan. Jadi kita yang mengatur gelap terangnya cahaya. Nah kalau pencahayaannya sudah paham, itu kita mau memotret apapun, mau dibuat model apapun itu dinamis ya, sangat dinamis. Katakanlah kita ingin motret ini, tapi depannya gelap, belakangnya terang. Pakai ambient light atau pakai lampu buatan atau flash tadi? Pakai flash nih. Jadi kita nggak mungkin pakai cahaya ambient light, jadi kita harus pakai flash. Jadi harus paham kita memakai pencahayaan yang bagaimana itu harus paham dulu. Terus yang kedua, kalau sudah paham berarti kita harus tahu settingan segitiga exposure. Segitiga exposure itu ada 3. Ada shutter speed, ISO, sama diafragma. Ini harus settingannya seimbang. Yang ketiga, komposisi. Nanti tolong ditekankan ke putra-putrinya atau murid-muridnya, itu jangan sampai ada kalimat klien itu terserah sampean, itu bunuh diri. Kita kerjanya double, mikir konsep dan sebagainya. Kita padahal cukup memikirkan properti yang dipakai, pencahayaan yang dipinginkan kayak beliau itu seperti apa, kita pikirkan itu. Tapi untuk konsep 100% serahkan kepada klien. Nah, segitiga exposure. Nah, shutter speed itu kalau di kamera modelnya itu mulai angka 1 sampai sepersekian ribu. Tergantung dari jenis kamera yang dipunya. Kameranya semakin mahal berarti sepersekian ribunya semakin besar. Lalu diafragma atau aperture itu bukaan diafragma, bukaan lensa ya. Jadi istilahnya kayak korden. Kalau bukaannya lebar berarti nilainya itu kecil. Kalau bukaannya sempit berarti nilainya besar. Lalu ISO itu kepekatan cahaya. Kalau di dalam ruangan kita pasti membutuhkan ISO yang besar. Okay. Jadi harus seimbang. Apa itu strobis? Teknik fotografi menggunakan flash off kamera. Artinya flashnya dilepas dari kamera. Bapak Ibu kan tahu flash itu ya, yang modelnya bisa dangak sama bisa dingkluk. Itu kalau terpasang di kameranya itu bukan strobis. Itu foto biasa. Ya. Kalau strobis, flashnya itu lepas dari kamera yang peletakannya bisa kita atur. Dan lebih dari 1 flash. Strobis itu ribetnya hanya di awal. Setelah foto,
mau diedit lagi pun sah-sah saja. Kadang file mentahnya juga sudah bagus. Nah, tujuan strobis membuat foto semakin 3D, itu tadi. Seolah-olah terpisah dari background, jadi agak muncul. Jadi kita memposisikan bayangan. Rata-rata fotografer yang belum paham strobis itu fotonya flat. Flat karena kenapa? Karena tidak ada bayangan yang dihasilkan. Nah, apa saja alat yang dibutuhkan? Yang pertama pasti flash, ya. Yang kedua trigger. Nah, ini yang penggantinya yang meletakkan di atasnya kamera. Itu fungsinya untuk memanggil flash-flash yang dikoneksikan. Kalau pakai 10 flash ya juga connect, ya. Pakai yang tipe godok ini. Payung studio. Nah, payung studio itu ada 2 Bapak Ibu. Ada yang putih sama ada yang hitam. Itu pun peruntukannya juga harus paham. Kalau untuk yang serba terang atau high key, itu kita menggunakan yang namanya payung putih. Yang bisa nyebar ke segala arah. Beda dengan payung hitam yang dibalik. Itu kita mengarahkan cahaya yang kita ingin terangi yang mana. Jadi seperti center, kita mau nyenter mana? Sana. Oh, situ. Jadi nyebarnya nggak terlalu luas. Nah, itu softbox. Ini lebih sempit lagi cahaya yang dihasilkan. Dan lebih halus cahayanya, lebih halus. Karena di dalamnya softbox itu ada 2 lapisan. Setelah flash ada kain kecil lagi, lalu kain bagian luarnya. Lalu snoot. Nah, snoot ini kita mengarahkan cahaya pada bagian tertentu saja. Contoh biasanya itu ada suatu logo, entah itu di tembok, kita ingin menembak cahaya di sana dengan menerangkan daerah situ aja. Nah, kita butuh yang namanya snoot. Seolah-olah kalau di panggung itu kan ada lampu yang ngikuti lampu spot ya. Nah, kayak gitu fungsinya. Jenis foto strobis itu ada 3, high key, low key, sama kill, ambient, dan mix. Ada 3. Nggih. High key itu serba terang, low key itu yang gelap-gelap seperti kalau tadi lihat ada foto sate, itu low key ya. Lalu foto dalam ruangan, lampu tanpa dimatikan fotonya tapi lampu ini terlihat tidak hidup, bisa. Itu kalau pakai strobis. Padahal lampunya tidak dimatikan, tapi kok bisa tidak terlihat cahaya yang jatuh ke objeknya, itu bisa. Itu pakai yang kill, ambient. Atau yang selanjutnya bisa pakai mix light. Jadi kita tetap ambil cahaya yang ada di ruangan, mix light, dikombinasikan dengan flash. Itu namanya mix, menggabungkan. Kalau kill berarti benar-benar dihilangkan, kalau mix berarti dipadukan gitu ya. Mix light. Semua akan lebih mudah kalau kita tahu caranya dan terbiasa melakukannya. Itu yang pertama tadi. Nggak apa. Ya, jadi alat terbatas tidak menghambat kreativitas seorang fotografer. Okay. Jadi karena katakanlah masih keterbatasan alat, itu tadi. Orang kalau sudah mentok kan kreativitasnya pasti akan muncul. Asalkan yang positif, jangan yang negatif gitu. Ini ada fasilitas HSS, High Speed Synchron. Kan high kan tinggi, speed apa? Kecepatan. Kecepatan tinggi bisa sinkron, ditekan tombol menu HSS. Ditekan lama, ini sebelah kirinya warna merah, ini tombol merah, power, tekan lama, muncul simbol H. Berarti dia bisa high speed sinkron. Paling mentok paling 250 masih aman. Enggak ada garis hitamnya. Jadi biar enak pemakaian alat, kenali dulu alat yang Bapak Ibu pakai. Jangan sekedar cuma pakai biar terlihat keren, tidak, jangan. Emang beli kamera mahal tapi belum tahu fungsinya. Kalau bokehnya itu 2,8 itu kelihatan agak real, lebih enak. Kalau pengalaman kami, kalau pakai yang 1,8 itu ya bokeh banget tapi kayak kurang gimana gitu. Itu aja sih, selera aja, kembali lagi ke selera. Saya pakai 2,8.